Inilah adegan penuh haru saling berpelukan antara Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz di ruang sidang. Keduanya sempat berbicara sebentar, hingga adegan pelukan Sandra Dewi dan Harvey membuat para hakim pengadilan ikut tersenyum melihat adegan kemesraan lengkap dengan senyum rekah masing-masing. Sejak video ini beredar, video dekapan disertai senyum bahagia ini pun langsung jadi sorotan. Bahkan, penulis atau novelis kaliber Terelie ikut mempostingnya seraya membubuhkan caption. Menyenangkan menonton adegan sinetron satu ini. Suami istri kaya raya berpelukan bahagia. Pengunjung sidang ikut bahagia. Dan Pak Hakim juga tersenyum bahagia. Semua bahagia. Tulis Tere. Udah kasihan, sedih. Apa itu teriak-teriak? Oh ya, dihalangi ya. Oke. Oke. Udah. Oke, terima kasih ya. Oke, terdakwa kembali ke tempatnya. Entah apakah video ini merupakan adegan setelah vonis dibacakan majelis hakim yang memberi hukuman pada terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada kurun 2015 sampai 2022. Dengan hukuman yang tergolong ringan oleh publik, hanya 6,5 tahun penjara plus denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Tapi dari jejak digital, potret pelukan mesra ini diketahui merupakan adegan usai Sandra memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Sementara Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang pembacaan putusan Senin 23 Desember 2024 lalu. Lantas benarkah senyum bahagia dan pelukan mesra itu pertanda jika Sandra dan suaminya sudah memprediksi vonis hukuman yang akan jatuh? Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang, BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Ya, sejak putusan yang terbilang ringan untuk tindakan yang merugikan negara ditaksir hingga ratusan triliun rupiah itu, muncul meme bertebaran. Mulai dari postingan beberapa orang rela dihukum dengan hukuman sama dengan Harvey, asal diberi uang triliunan, hingga viral parodi seorang selebgram yang menirukan gaya Sandra Dewi yang meradang, meminta sejumlah perhiasan emas dan berliannya hingga tas mewahnya agar segera dikembalikan. Ditanya Yang Mulia. Kenapa? Mas belum ditanya. Ya Mas, coba jelaskan. Ada emas, ada berlian juga? Ya. Selama 20 tahun Tadi yang saya tanyakan tadi mobil udah. Ya, emas belum Yang Mulia. Apartemen, rumah udah. Kemudian tas. Sudah. 88. Ya. Yang belum apa? Emas Yang Mulia. Mas siapa? Emasnya saya. Perhiasan. Iya, emas. Yang disita itu ada 141 emas. Ini perhiasan ya, betulnya perhiasan Yang Mulia. Cincin, gelang, kalung. Ya, saya harus menjelaskan karena ini klien saya semuanya protes Yang Mulia.
Jadi selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi 3 brand ambassador brand emas perhiasan jewelry yang mulia. Felis Jewelry, UBS Gold, dan yang paling lama Oh, Feliciary ya? Ya, Sandra Dewi Gold selama jalan 6 tahunnya. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang, setiap 2 minggu sampai 1 bulan kami memproduksi dan mendesain emas sekitar 5 sampai 24 tipe. Jadi selama bertahun-tahun ini, brand-brand yang mengontrak saya sebagai brand ambassador memberikan saya perhiasan ini untuk saya pakai, kemudian saya promosikan, saya foto, dan saya syuting. Dan saya bikin video, bikin konten yang mulia. Bukan diberikan kepada saudara? Diberikan kepada saya. Oh, Saya tapi dipakai ya, harus pakai terus ya? Dan dipromosikan. Dan saya bisa membuat perhiasan bentuk apa saja, warna apa saja yang saya inginkan. Jadi semua yang disita ini adalah semua brand-brand saya, yaitu Sandra Dewi Gold. Menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Selain dari selebgram dan beberapa netizen serta beberapa tokoh publik yang berani menyuarakan ketidakadilan atas hukuman yang dijatuhkan majelis hakim, di kalangan selebriti sendiri memang tak banyak yang melakukan parodi, apalagi kritik atas kasus yang menimpa Sandra Dewi. Meski kasus ini cukup menggemparkan publik dan merugikan negara dengan nilai fantastis. Entah karena pola dan gaya hidup selebriti rata-rata nyaris serupa dengan Sandra Dewi, terutama kegemaran mengumbar kemewahan, sehingga tak mungkin muncul parodi yang langsung menyentil orang satu lingkaran. Apalagi selama ini Sandra Dewi dikenal banyak membangun hubungan baik, sehingga nyaris tak mungkin ada suara yang menyentilnya dari kalangan selebriti. Lantas benarkah dengan munculnya serangan dari selebgram dan netizen, Sandra Dewi mulai was-was kelak hukuman atas suaminya berubah? Ada yang mengendorse saya, ada 71 dari Sandra Dewi Gold, kemudian ada 10 dari Treasure Luxury yang tokonya ada di Asta, kemudian juga ada perhiasan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia karena saya sebagai brand ambassador, dan ada juga perhiasan dari Walt Disney Southeast Asia, yaitu Walt Disney dari Asia Tenggara yang mengontrak saya sebagai brand ambassador Disney Indonesia. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Saya ini punya pendapatan sendiri, emas-emas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Sementara Sandra Dewi mulai was-was dengan sorotan warganet atas vonis hukuman yang dinilai ringan terhadap suaminya, Maya Estianty dan suaminya pengusaha Irwan Musri tengah asyik menghabiskan pergantian tahun di negeri kincir angin Belanda. Seperti biasa, Maya dan Irwan menikmati keindahan kota dengan menjelajahi sepanjang sungai lewat kapal-kapal kecil yang melintasi sejumlah dermaga. Momen ini seolah menjadi momen honeymoon, meski usia mereka sudah tak muda lagi. Kemesraan demi kemesraan pun sejoli pamerkan di nyaris setiap destinasi yang dikunjungi mereka. Tak kalah romantis dengan Maya dan Irwan, pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono juga menghabiskan pergantian tahun dengan latar cuaca musim salju di salah satu negara benua biru Swiss. Dari postingannya, Titi Kamal tampak begitu menikmati dinginnya salju di puncak gunung es bersama suami dan anak-anaknya. All I dream of is your eyes, all I long
Selain menikmati dinginnya salju, Titi dan Christian juga menghabiskan malam tahun baru dengan kumpul keluarga. Bahkan putra-putranya tampak asyik menjajaki beberapa kuliner di kota yang lekat dengan musim dingin setiap kali Natal dan Tahun Baru tiba.